Awal-awal kita benar-benar diremehin banget. Buat aku pribadi itu seperti perjalanan spiritual. Masa lalu buang. Selamat siang, balik lagi di Kopdar, Kopi Darling. Dan perkenalkan, saya Geser Julio, sekali lagi ketemu lagi sama teman-teman semua, sama Darling Squad dimanapun berada. Dan Kopdar kali ini kita ada di Bandung, tepuk tangan dong. Dan tema Kopdar kita kali ini adalah menjaga lingkungan kreatif, inspiratif, dan solutif. Daripada berlama-lama, langsung aja kita undang teman Kopdar kita kali ini. Pandawara Group dan Teh Nia dari Pop Siklus. Oke, tadi udah ketemu sama teman-teman Pandawara kan? Sudah, ya luar biasa sekali. Kumaha, Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teteh sehat? Alhamdulillah. Oke, kalau yang udah kita tahu dan udah pastinya nggak jadi asing lagi, Pandawara ini udah bisa dibilang viral di media sosial gitu kan, dengan gerakan-gerakannya teman-teman Pandawara ini buat bersih-bersih sampah. Bener gak sih? Amin. Amin, luar biasa ya. Nah, tapi boleh diceritain nggak? Kan mungkin ya biasanya teman-teman ngebersihin sampah berlima ya biasanya ya? Benar. Berlima, tadi pagi bareng-bareng sama Darling Squad. Gimana rasanya? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Gilang dari Pandawara dan ada partner aku Agung, dan yang lagi duduk dua itu ada Rifki dan Iksan. Kebetulan satu partner kita Rafli berhalangan lagi hadir karena emang dia mau prepare nikah. Nah, kita doain Rafli lancar ya prepare nikahnya ya. Amin. Sangat membantu yang jelas karena memang mungkin untuk pembersihan itu semakin melibatkan banyak orang, jelas itu sangat bisa membantu. Proses pembersihan pun bisa makin cepat. Cuma memang untuk rekrutmen volunteer itu sendiri kita kayak bukan for the first time juga. Tapi tadi bener-bener semangatnya pasukan Darling tuh keren banget sih. Wih, tepuk tangan dulu dong buat kalian semua ya. Seru. Semuanya berani kotor. Berani kotor, betul. Harus itu ya. Teman-teman Pandawara boleh diceritain gak sih apa sih poin utama yang bikin kalian tergerak akhirnya buat turun bersih-bersih sampah? Sebenarnya sih yang jadi acuan kenapa kita melakukan gerakan ini tuh karena kita sendiri pun merasakan efek kerugian dari masalah banjir itu sendiri, Kak. Entah itu material ataupun psikologisnya kita. Itu kejadian terus berkesinambungan dari sejak kecil kita kayak dulu. Karena memang kebetulan domisili kita tuh domisili yang memang di mana bener-bener rawan banjir. Turun hujan dikit tuh udah langsung banjir. Karena memang kondisi sungai yang ada di domisili kita tuh udah bener-bener parah. Limbah dan sampahnya tuh udah bener-bener parah. Maka dari itu kan tadinya pun awal dan fokus niat kita pertama tuh ingin fokus di lingkungan kita. Tapi pada akhirnya kita mencari sesuatu yang gimana caranya nih kita bisa influence orang sebanyak mungkin terhadap tentang memang gerakan yang memang kita lakukan gitu sih. Tadinya kan kita fokus di domisili kita dulu, terus kepikiran kurang lebih 3 bulan ya kita berjalan melakukan pembersihan di daerah kita masing-masing. Terus setelah itu kita ada kepikiran dulu untuk disebarluaskan. Jadi kita mulai dari bulan Mei tanggal 5 kita belum ekspos tuh, Kak. Karena emang pertama pun kita nggak langsung kayak berani turun. Oh oke, di riset dulu atau gimana? Iya itu, jadi kita pun pertama kayak di pelataran-pelataran gitu, kita nggak berani masuk. Belum masuk sungai? Iya betul, awal-awal tuh kita nggak punya cheese waders tadi yang baju pelindung yang dipakai. Cuman pakai boot. Jadi kalau misalkan kita nemu sungai yang emang sedada lah ya. Itu kita bener-bener masuk aja semua. Oke. Awal-awal kita kayak gitu. Awal-awal. Jadi memang di awal-awal yang mungkin tidak di up ke media sosial adalah di pinggir-pinggir dulu. Itu. Karena kita pun kayak masih setengah-setengah berani nggak sih ini kita turun sungai dengan segala sesuatu yang ada. Kita juga ngukur resikonya dulu, Kak. Iya sih benar ya. Ular, penyakit dan lain-lain. Jadi emang awalnya benar-benar dari lingkungan sendiri. Karena keresahan sih gitu. Iya keresahan ya. Dari keresahan akhirnya muncul ide kayak burulah kita bersihin gitu. Kayak gitu sih. Karena ya kalau dihitung-hitung nih, sorry ya, kalau dihitung-hitung, itu siklus banjirnya itu di rumah nih ya, bisa berapa kali sekali? Ya gitu. Paling kalau hitungan kalau misalkan dari seminggu hujan gitu, udah hampir seminggu juga terus banjir. Cuman emang kan kiriman dari bukan dari daerah kita kan, dari daerah
Jadi si sampah yang di sungai A tuh kekirim ke sungai B. Oh. Nah itu buat sungainya gitu. Oke, jadi ada kiriman sampah ya. Paket cenah meureun. Tapi runtah ya, tapi sampah. Oke. Jadi dari situ sering banjir rumah gitu. Tapi kalau boleh tahu. Ini kan awalnya dari tempat kalian sendiri, dari rumah sendiri. Setelah ada pembersihan dari kalian pasti ada efek ya. Akhirnya banjirnya berkurang dong pasti dong ya. Kalau banjir belum berkurang. Belum, far masih. Tapi yang jadi speechless kita tuh awareness dari masyarakatnya itu sendiri. Nah itu dia ya, karena memang intinya adalah kalian men-trigger masyarakat untuk bisa sama-sama ya. Kalau dari teman-teman Pandawara, karena di tempat nongkrongnya banyak sampah. Kalau Teh Nia nih, kira-kira apa sih yang tergerak dari Teh Nia untuk akhirnya meng-upcycling si kotak susu ini Teh? Ya, sebelumnya salam kenal, namaku Nia dari Popsiklus. Jadi awal muasalnya kenapa mengolah si karton susu ini sebenarnya karena pada sekitar tahun 2006-2007 aku kebetulan tinggal di Tangerang. Tangerangnya agak pinggiran. Ya, yang tukang sampahnya tidak datang setiap hari. Pada saat itu tuh jemuran aku tuh lebih banyak jemuran plastiknya dibanding jemuran bajunya. Karena unik ya. Harus dicuci kan. Karena kalau mau ngumpulin dalam jangka waktu 2 minggu lebih itu harus dalam kondisi bersih tentunya. Karena kalau enggak serangga-serangganya juga banyak ya, mengundang serangga. Nah, tumpukan-tumpukan yang sudah bersih ini yang kebetulan sama bapak pemulung dan bapak tukang sampah yang lewat, karton susu itu nggak diangkat. Yang diangkat itu hanya kardus, majalah, plastik. Nah sayangnya tumpukan karton susu yang sudah bersih ini nggak diangkat karena pada saat itu dinilai tidak ada harganya untuk mereka jual. Mungkin kalau sekarang di bank sampah sudah ada harganya. Memang bukan menjadi items yang favorit di bank sampah, tapi tidak diangkat. Jadi tumpukan itu kembali lagi ke rumah. Karena kembali lagi ke rumah, lahirlah ide untuk memberi jiwa dan fungsi baru terhadap si tumpukan karton susu itu. Itu tukang sampah udah kayak gestar ya Teh ya? Betul. Bener ya, pas datang Teh, Bapak ya Allah katanya, saya nungguin Bapak gitu ya. Kayak nunggu surat cinta ya. Iya kayak nunggu gajian ya, datang lewat tapi ya alah boleh. Oke ya, tapi kalau kata Pandawara nih ya, kita balik lagi ke Pandawara. Kenapa sih teman-teman akhirnya mungkin pas udah bersih-bersih, terus udah banyak tempat didatengin, menurut teman-teman sendiri apa sih pemicunya di titik-titik itu tuh banyak sampah? Kesadaran tuh. Karena nggak akan ada sampah di sungai kalau nggak ada yang buangnya sih. Itu yang pertama. Karena memang sungai itu di Indonesia tuh sekarang tempat sampah paling besar tuh sungai sebenarnya kayak gitu. Itu sih karena ya itu tadi sampah itu nggak akan ada di sungai kalau nggak ada yang buangnya. Indikator utamanya yaitu terutama ya warga-warga yang memang yang mereka tinggal di pelataran sungai, terus yang memang kesadarannya tuh masih minim. Kadangkala posisi hujan sama malam tuh kesempatan mereka untuk buang sampah ke sungai itu yang masih sangat disayangkan. Kita pernah beberapa kali tuh sengaja untuk ekspedisi tengah malam tuh nyusurin sungai, nyusurin pemukiman yang di pinggiran sungai dan kita dapat kayak gitu. Malam dan hujan ya? Malam dan hujan itu ajang mereka untuk buang sampah. Dan sampah yang dibuang pun gak main-main, kadang lemari, kadang kasur. Kursi kayak wah, gitu. luar biasa. Masa lalu buang aja. Bahaya. Gini kan, lagi apa Kang? Buang masa lalu. Iya. Itu bisa jadi tadi selain dari faktor kesadaran mungkin ya, inti utamanya yaitu bisa menjadi pemicu banyak sampah di tempat-tempat itu. Apa sih Teh dasar yang menjadi fundamental banget yang tadinya itu kotak susu nggak kebuang itu kan karena nggak sengaja ya, ada hal yang nggak sengaja nggak kebuang, nggak favorit, akhirnya jadi upcycling. Tapi selain itu apa emang dari Teteh sendiri pengen ada niatan saya harus menjaga lingkungan akhirnya saya upcycling itu atau gimana sih Teh? Enggak sih, awalnya nggak ada niatan untuk ingin menjadi penyelamat dunia gitu, enggak gitu ya. Nah sebenarnya sesimpel karena karton susu itu tidak diangkut dan tertumpuk, kemudian muncul ide yang awalnya
saya bikin untuk cover buku dan cover bukunya buku notebook untuk dipakai sendiri. Ini ya Teh ya? Ya kayak seperti inilah ya. Yang ini versi terbarunya. Wih. Yang sebelumnya itu masih dilapis pakai kain. Oke. Kalau ini bahan karton susunya terlihat. Ini gitu. Ini buku nih teman-teman ya. Yang buku. Nah, kemudian dari buku itu lama-lama iseng-iseng dijadikan kado untuk ulang tahun teman, untuk saudara gitu. Yang akhirnya berujung, oh kalau ngasih kado tuh kan harus dibungkus, dikasih label gitu ya. Lama-lama iseng dikasih label, kasih nomor telepon gitu ya. Tanpa sengaja nomor teleponnya beredar gitu. Akhirnya berujung ikut bazar-bazar. Yang tadinya memang produk Popsiklus itu hanya cover buku. Jadi bersama buku tulis di dalamnya. Jadi milk carton notebook cover sudah bersama isinya dijilid dengan rapi. Produknya hanya itu. Jadi tanpa sengaja jualan di bazar-bazar itu karena nomor telepon yang beredar tadi itu. Wah, benar gak? Ternyata ada bahasa iseng-iseng berhadiah teh iya gitu. Ya, ini betul, gitu ya. betul. Ini bahasa iseng-iseng berhadiah yang benar ya Mas Ed ya. Bonus. Bonus. Ya, tapi kalau untuk Popsiklus sendiri apa sih key message yang pengen disampaikan dari Popsiklus? Popsiklus itu kan sebenarnya dari kata popnya adalah populer dan siklusnya adalah siklus daur ulang gitu ya. Nah sebenarnya di workshop Popsiklus saat ini tidak hanya karton susu saja sih yang kita terima. Tapi memang karena didominasi oleh si karton multi layer ini gitu ya. Jadi memang paling banyak yang diolah main ininya adalah karton susu. Dan memang udah keburu kadung menjadi ininya tuh oh ya ini mengolah karton susu gitu. Padahal kita juga ada sampah yang lain gitu ya kayak sampah plastik gitu ya. Tapi memang dijadikan di dalam produknya sebagai supporting material gitu. Tidak menjadi material utamanya. Yang material utamanya tetap si karton susu. Karena memang si karton susu ini dia sebenarnya seperti kertas tapi tidak bisa diperlakukan seperti kertas biasa karena dia memiliki lapisan plastik di bagian dalam dan di bagian luar. Kan untuk melindungi cairan di dalamnya selama pengemasan ya. Makanya air di dalamnya nggak keluar, dari luar juga nggak rembes masuk gitu. Jadi si karton ini memang materialnya sebenarnya durable gitu ya. Karena dia memiliki lapisan plastik. Jadi karton berlapiskan plastik. Kalau di kita sebagian besar itu adalah prosesnya upcycling yang artinya adalah mengguna kembali bahan itu apa adanya tanpa menghancurkan, melumatkan gitu ya. Atau lebih keren sekarang bahasanya upcycling gitu. Nah tentu saja si kondisi materialnya harus dalam keadaan baik. Yang artinya harus dibersihkan dengan baik dan tepat di hulunya, di penghabis isinya. Oke, luar biasa sekali. Kalau teman-teman kepo ke IG-nya Popsiklus, di situ Tenia ngasih tutorial cara mencuci kotak ya, cara mencuci karton susu ya. Cara mencuci karton susu. Jadi karton susu kalau teman-teman tergerak untuk sama-sama kayaknya pengen cobain gitu ya buat upcycling, di situ ada. Jadi nggak boleh digunting, harus lebih better pakai cutter gitu ya. Dicuci dulu, cara mengeringkannya seperti apa gitu. Karena itu tadi ya, kalau memang misalkan kita bisa mengolahnya, dia akan bisa menjadi sesuatu yang lebih ada nilainya seperti itu. Betul. Nah kalau dari Teteh sendiri, kenapa milih jalur upcycling? Oke, sebenarnya gini. Karton susu ini karena secara material dia adalah bahannya bagus, kertasnya, pulpnya kalau menurut penelitian gitu ya, dia adalah pulp dengan serat panjang yang artinya sayang kalau cuma berakhir di sungai atau di TPA. Benar. Gitu ya. Lah, secara dia materialnya bagus, durable, tentu saja metode yang paling menghemat energi adalah mengguna ulang material tersebut instead of menghancurkannya. Karena kalau kita langsung recycling, sebenarnya energi yang dipakai besar sekali. Lebih banyak listriknya, airnya untuk mencuci, membilas, lalu menghancurkan, melumat, dilebur ya. Itu memanaskan lagi gitu ya, atau menjadikannya sesuatu material baru gitu ya. Nah kalau proses recycling sendiri karena memang memakan banyak sekali energi yang dibutuhkan, jadi tentu saja
upcycling ini adalah sebuah cara yang hemat energi sebetulnya. Lebih friendly ya. Tapi bukan berarti dia lebih singkat proses pembuatannya. Tetap panjang. Tetap panjang. Cuman lebih hemat energi. Lebih hemat energi. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita pernah ngedenger teh ya, ada bahasa nih di sini ada kalimat bijak yang bilang, sampahmu adalah tanggung jawabmu dan sampahku adalah tanggung jawabku. Nah, sebenarnya kalau kegiatan pilah sampah itu ada runutannya nggak sih teh? Kan tadi udah dibilangin ya sedikit ya. Terutama kalau dikaitkan dengan tanggung jawab. Nah, betul. Sebenarnya gini, runutan yang pasti sih sebenarnya nggak ada. Kembali ke masing-masing gitu ya. Karena buat aku pribadi urusan persampahan dan memilah bertanggung jawab terhadap sisa konsumsi yang kita hasilkan itu seperti perjalanan spiritual. Jadi kita tidak bisa memaksakan pace kita kepada orang lain. Meskipun orang itu satu rumah sama kita, keluarga kita sendiri, keluarga terdekat kita sendiri pun kita tidak bisa memaksakan pace kita untuk diadopsi sama orang lain. Demikian juga pace orang lain yang kita lihat yang mungkin sudah sampai di titik mana, lalu kita paksakan ke diri kita, itu juga tidak bisa. Jadi memang semuanya kembali ke diri kita masing-masing, bahwa sampai pada suatu kesadaran bahwa sisa konsumsi yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita, bahwa kita yang harus membersihkannya, bukan karena kita udah bayar tukang sampah jadi itu urusannya tukang sampah, atau kita kan sudah bayar jadi itu kan urusannya udah lain lagi gitu ya, tukang sampah juga manusia gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap sisa konsumsi yang kita hasilkan. Apapun bentuknya itu aja dulu sih menurut aku. Jadi nggak ada runutan yang pasti harusnya tahapannya gimana. Tapi yang jelas bersihkan sebelum memilah. Kemudian setelah dipilah berikan pada tempat yang tepat. Nah, oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah sedikit ngasih input buat teman-teman semua. Maka ada yang mau nanya nggak? Ngobrol lah ini mah ya. Sama teman-teman Pandawara, sama Tehnia. Mangga silakan. Yang pertanyaan saya. Tadi kan Pandawara sendiri awalnya itu kan udunan gitu ya. Nah itu bagaimana sih cara meyakinkan keluarga atau lingkungan sekitar gitu kan. Ini 5 orang mau menaklukkan sungai gitu kan, jadi gimana gitu. Jadi gimana support keluarga atau gimana sih caranya keluarga atau orang-orang sekitar tuh percaya kalau kalian itu mempunyai gerakan ini gitu. Terus tadi kan juga disinggung kalau dari Pandawara gak akan ngadain buat volunteer. Tapi kan mungkin harus ada penerus atau gimana gitu. Atau mungkin ada Pandawara Girls gitu. Nah itu mungkin ya bisa ditanggapi gitu. BTW bisa. Jangan sambil emosi Kak, kayaknya itu dia lagi marah. Lagi menggebu-gebu ya supaya gimana caranya ada Pandawara Girls gitu kali ya. Gimana kira-kira tuh dari Sania? Sebenarnya gini sih, awal pada saat kita ngelakuin movement yang kita lakuin sampai sekarang tuh keluarga, lingkungan terdekat selain kita berlima tuh mereka tuh nganggap gimana ya? Kalian tuh ngapain sih sebenarnya? Itu sih. Semua orang. Let's say ya keluarga sendiri pun mereka kayak bilang kayak gitu. Itu kita akui. Tapi di titik sekarang mereka jadi tahu apa tujuan kita. Maksudnya di titik sekarang alhamdulillah kita movement yang memang sudah kita lakukan tuh bener-bener bisa nge-trigger banyak masyarakat dari mulai berbagai macam kalangan masyarakat, dari anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, buruh, terus instansi pemerintahan itu mereka bisa ke-trigger dengan ternyata apa yang dilakukan Pandawara itu menampar kita semua dan mereka tuh mengingatkan kita semua kan rusaknya kondisi lingkungan kita sekarang. Pokoknya awal-awal kita benar-benar diremehin banget. Entah itu sama keluarga ataupun lingkungan sekitar ataupun sama warga-warga yang emang dekat di lokasi pada saat kita pembersihan kayak gitu. Mereka baru oh iya Pandawara tuh baru sekarang sih. Nggak tahu karena emang viral. Gak tahu karena viral. Karena kita pun sulit membedakan mana orang yang memang mereka tuh interest ke kita karena movement yang kita lakukan. Betul. Mana memang orang yang memang interest ke kita karena kita udah viral. Itu kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Ya. Itu sih. Karena yang kerasa sama aku tuh dan tim orang-orang banyak yang want to collaborate sama Pandawara tuh pada saat Pandawara seperti ini kayak gitu. Tapi ya mungkin kita pun gak bisa bilang kita tidak merasa lebih baik dari konten kreator manapun atau dari community manapun karena selama ini kita hanya mencoba untuk melakukan caranya kita sendiri, bagaimana cara untuk bisa men-trigger anak-anak muda. Karena gini Kak, untuk konten edukasi di Indonesia itu bener-bener kalau kita lihat presentasinya masih kurang peminatnya. Betul. Itu pada saat kita sebelum pembuatan konten kita bener-bener
benar-benar diskusi di internal kita tuh gimana caranya nih kita bisa bikin sesuatu yang berbau edukasi tapi bisa disukain banyak orang. Nah, Gitu oke. sih. Marketnya luas kayak gitu. Sekarang kan rata-rata aktivis lingkungan tuh mereka benar-benar cuman ada apa sih market. Salah sih enggak, cuman mereka berfokus di satu market. Kalau Pandawara tuh kita pengen semua golongan dan semua masyarakat tuh bisa jadi suka terhadap lingkungan. Gimana pun itu caranya. Misalkan kita kayak collaborate sama role model, misalkan kita sama penyanyi terus otomatis kan kayak semua audiens si penyanyi itu bisa suka juga lingkungan karena memang si role model mereka pun melakukan apa yang dilakukan sama kita bareng-bareng kayak gitu sih. Jadi kita sebisa mungkin kayak pengen semua orang tuh ya bisa peduli dan bisa lebih excited lagi terhadap masalah lingkungan itu sih. Itu dia ya. Jadi terjawab Sania. Oh tadi Pandawara Girls cenah gimana? Ada kepikiran nggak? Apa? Nggak sih, kalau sekarang tuh fokus kita karena banyak banget kan yang nanyain kenapa Pandawara nggak open member terus kayak Oh iya, limaan aja gitu ya. Terus kayak nambah anggota. Sebenarnya gini, fokus kita pun nggak ke situ. Kita tuh lebih berfokus ke gimana caranya supaya ada Pandawara di daerah lainnya di setiap titik. Nah, jadi itu lebih efektif kan? Karena itu bakal lebih efektif. Jadi kalau misalkan kayak kita open recruitment, open member dan lain sebagainya. Jadi nanti pada saat kita pembersihan Ngumpul doang ya? Ngumpul doang. Jadi beringka-bering tuh kalau orang Sunda mah. apa tuh? Beringka dia, beringka itu. Kayak gitu. Benar, Tapi beringka kalau misalkan itu. kita buat pemerataan mungkin kayak sekarang alhamdulillah dari mulai Aceh sampai Maluku itu udah ada di setiap provinsinya tuh, di setiap kotanya bahkan melakukan apa yang kita lakukan. Jadi itu bisa kita koordinir nanti pada saat kita udah punya kapasitas untuk memfasilitasi alat-alat operasional mereka untuk turun ke sungai, itu bisa enak banget. Oke, begitu Sania. Sania kamu bisa bikin sendiri mungkin Sri Kandi gitu. Tapi kalau ada pembersihan dalam skala besar Pandawara open volunteer kayak contoh pas di Banten. Oh iya. Kalau misalkan tempatnya udah agak mungkin kita bersihin berlima. Yuk bareng-bareng. Kita hire orang untuk ayo kita bersihin bareng-bareng dan kita tuh nggak pandang siapapun itu. Pokoknya pada saat pembersihan mau itu mahasiswa atau instansi dan sebagainya sama rata lah kita bersihin sama-sama bareng-bareng kayak gitu. Betul. Dan mungkin salah satu alasan Pandawara tidak open member karena Pandawa mah 5. Gitu ya. Tidak nambah-nambah, tidak ada Pandawa 6, 7 tidak ada ya. Tapi Pandawara tuh untuk kedepannya pengennya ya orang-orang tuh bisa tahu kok Pandawara tuh nama kegiatan bukan kita berlima. Nah, itu nama kegiatan untuk melakukan hal baik ya. Apalagi di sektor sampah. Oh terus tadi ada nanya juga kan, jadi kita pun bakal regenerasi ke depan kayak gitu. Oh iya tuh, capeun kayak kasihan gitu. Mana siapa lagi yang mau nikah teh? Rafli. Tuh si Rafli udah mau kawin. Nanti istrinya, atuh ayah, jangan ke sungai terus katanya. Ini anak kamu katanya. Gitu ya, tapi itulah. Yang pasti tujuan dari Pandawara ini adalah untuk ngasih tahu ke teman-teman untuk memberikan sebuah inspirasi gitu ya. Kalau tuh Cik sampah teh banyak berantakan gitu ya, jangan dibuang ke sungai. Darling Squad yang udah hadir, tepuk tangan dulu dong. Dan pastinya buat teman-teman Pandawara Group, semoga sehat terus. Amin. Amin. Semoga terus menginspirasi. Amin. Semoga nyusul Rafli. Dan juga terima kasih buat Tehnia dari Popsiklus. Sama-sama. Yang udah ngasih input ke kita bahwasanya kita bisa melakukan upcycling di rumah ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua, teman-teman yang hari ini hadir di Kopdar kali ini yang udah bersih-bersih dari pagi. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa ya. Sekali lagi teman-teman, sekali lagi terima kasih. Sekian Kopdar Bandung kali ini. Terima kasih buat Kakak Darling, ada tadi Kakak Dandi, ada juga Kakak Ira. Terima kasih buat para teman Kopdar yang udah hadir, yang jadi morning person. Terus juga terima kasih, tepuk tangan buat Tanulo Coffee, tempat kita berkumpul pada siang hari ini. Juga pastinya terima kasih untuk Darling Squad di Bandung dan dimanapun Darling Squad berada ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di acara Siap Darling berikutnya. Kita jargon ya teman-teman ya. Kalau Siap Darling, bikin perubahan itu nggak sendirian. Kalau Darling Squad, kami sudah siap Darling, kalian kapan? Kita bareng-bareng boleh? Oke, saya Gesra Julio ngucapin sekali lagi terima kasih buat Darling Squad dimanapun berada. Siap Darling, bikin perubahan itu gak bisa sendirian. Darling Squad, kami sudah siap Darling. Kalian kapan? Dadah!